bagiku, kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan jikalau situasi dan kondisi membuat kami selalu teringat akan kebutuhan kami akan Tuhan. Bahkan hari-hari ini semakin meningkat bagaimana kami membutuhkan Tuhan dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, memang sudah zamannya Tuhan menguji setiap kami, memeriksa setiap hati kami, supaya betul-betul yang ada di dasar hati kami, sesuatu yang tulus murni, betul-betul pengirangan kami kepada Tuhan boleh teruji. Tidak saja kami dipanggil, tetapi kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk pemilihan Tuhan kepada setiap kami, ibu-ibu yang sudah hadir. Satu perjuangan yang tidak gampang, kami mensyukuri untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan sharing sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, supaya ini boleh menyegarkan setiap ibu-ibu dalam masalah kehidupan, tapi kami tetap percaya Tuhan beserta. Dan kami bisa cakap melakukan segala sesuatu. Demi nama Yesus, Roh Jaya akan mengganggu dalam bentuk apapun dalam pikiran kami, apapun beban dalam pikiran kami Tuhan, kami letakkan di dalam kuat kuasa kekuatan Tuhan sendiri. Firman Tuhan boleh memberikan pembangunan yang baik kepada setiap konstruksi rohani kami, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Demi nama Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan ibu-ibu sekalian. Nanti kita latihan ya, sambil mencoba di belakang itu supaya ada yang baru. Jadi kita, ya puji Tuhan terakhir ini boleh ditemukan. Jadi saya juga kepada teman-teman muda, aduh gimana ya, mereka sudah ini semuanya dan ini adalah satu kesatuan mereka untuk ditanggung sama-sama, tapi akhirnya puji Tuhan. Saya baru keinget tuh, masa 2 tahun yang lalu saya pernah nih ngoprek-ngoprek tentang case ini, case. Waduh iya ya. Jadi sudah bisa pakai laptop ya. Nanti kita lihat, jadi kita nggak nggak lagi, tetapi sudah ke sana. Semoga hurufnya masih terdetek dari sini ya. Kita coba nanti ya. Puji Tuhan. Nah, seperti apa yang saya share di grup, ibu-ibu sekalian, kita coba lihat di situ. Kalau sudah membaca 1-2 kali, atau yang belum, hari ini kita baca sama-sama. Ada sesuatu yang saya ingin kita sharing sama-sama pada saat sore hari ini ya. Yang pembacaannya di renungan pagi ya, di Amsal tuh 27 ayat 1 sampai yang kedua. Saya berharap sih ini menjadi satu bacaan yang meskipun kadang ringkas kadang enggak, tetapi paling enggak dari gereja sudah kasih satu media ya supaya dibaca gitu. Karena kalau kita sendiri juga bingung ya Bu ya, hari ini saya mau baca apa ya gitu, karena ini bingung betul ya. Jadi ketika ada ini, oh iya gitu, jadi sudah ada. Baik, Amsal 27 ayat 1 sampai 2, 1, 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, kalau menurut ibu-ibu dari ayat 1 dulu deh. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dari itu. Langsung ngerti ya? Ngerti ya? Iya. Pokoknya ngerti Pak, kalau suruh mempresentasikan nggak tahu sih kalimatnya gimana, tapi intinya ngerti lah ibu-ibu ya. Jadi memang yang pertama, hari besok itu kita nggak tahu. Seperti saya udah sering sharingkan ya, kita nggak tahu. Saya sampai di sini di tahun ini juga kadang-kadang nggak dalam rancangan. Yang di Depok ada rancangan awal, ada nggak? Nggak ada ya? Bulan ini juga nggak Bu? Nggak ada ya? Bulan ini kalau dari Cirebon langsung kemana waktu itu? Kota kan? Kota ya? Kota ya langsung. Iya. Kalau orang daerah itu tujuan awal pasti Jakarta. Meskipun iya kan. Pokoknya kalau nggak ngeliat Monas, kata orang Medan, itu nggak ke Jakarta gitu. Jadi selalu ke situ. Terpinggirkan kita ke sini akhirnya. Ya, termasuk Bumila juga ya. Nah, semua.
Nah, kecuali mama ya, memang di sini gitu ya. Iya, puji Tuhan. Tetapi mama kan jadi indung buat kita. Ya, ada jadi orang asli sini gitu ya. Jadi, nah kira-kira begitu, makanya kita juga agak takut ya. Takutnya tuh gini Bu. Jadi kalau kita terlalu membanggakan diri sendiri, kita nggak tahu esok itu gimana. Apalagi kita merendahkan orang lain. Loh, kita masih puter nih. Apalagi saya sebagai pendidik itu sampai tahu hari ini ada anak-anak TK saya yang saya nggak kenal. Waktu kami ada di PIK sama keluarga waktu itu. Jadi ke PIK itu saya bukan ini. Saya selalu sama keluarga karena diajak. Kok sendiri mikir gitu. Nah kemudian nyampe di sana ada Pak Sigit, masih ingat saya nggak? Langsung dibuka masker. Ya, ingat kan harus ingat ya. Masa enggak? Oh dia malu kan. Tapi saya ingat karena kalau murid kita orang Chinese kan mirip-mirip ya. Kalau kita ngelihat orang Chinese itu mau di Singapura, mau di Filipina, mau di kota, mau di Tanah Abang, mau di Semarang, ya mirip gitu loh. Ya iya kayaknya, ya memang saya pernah ngajar dia betul memang. Pak Sigit kan, ya tahu kan Pak Sigit kan satu-satunya di sekolah itu. Jadi pasti saya gitu bukan yang lain gitu loh. Ya, akhirnya, oh iya ya. Makanya waktu itu kita berbincang itu kalau nggak salah ini kalau nggak yang di Green Garden itu yang di Dutamelin dekat Dutamelin kan ada Ketapang situ. Kalau yang di Cibubur kayaknya enggak deh. Tapi ada juga murid saya yang mainannya juga di Margo City juga ada waktu itu. Tetapi istilah kata, oh iya ya. Jadi waktu itu saya berpikir pun juga mengajar sampai Tuhan panggil, ya. Jadi saya sudah di pendidikan itu. Nah kemudian saya nggak tahu bahwa ada beberapa murid kami itu memang ada di tempat-tempat yang cukup baik gitu ya. Nah akhirnya kembali lagi kepada oh iya, dulu kita ingat bandelnya kayak apa gitu ya. Nah dengan demikian makanya ada satu ungkapan gini, kalau kamu lihat anak didik kamu di TK itu jangan lihat sekarangnya, sekolah minggu gitu ya. Nanti 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita nggak tahu. Makanya buat kita itu generasi yang sudah menjadi orang tua mesti tetap menghargai anak-anak itu sebagai nanti 30 tahun lagi dia jadi apa. Jangan sekarangnya. Kalau lihat sekarangnya, aduh kamu nah udah diomongin satu dua kali, tetap saja gitu ya. Jadi, nah saya teringat juga kemarin kita cari bau yang di belakang itu bau apa gitu ya. Sampai itu tokek datang ibu-ibu. Sampai saya bilang ke Pak Sab kemarin, kayaknya cara ngundang tokek gitu deh. Gimana Pak? Jadi telur aja taruh di tempat sampai busuk, tokek datang. Nah buktinya apa? Setelah itu kita ambil, nggak bau tokeknya nggak ada lagi. Berarti itu kali ya. Nah gitu. Nah, akhirnya mikirnya ini anak sopo yang ngasih itu, bener nggak? Kan selalu ke situ ya. Kok tahu gitu? Nah begitu. Nah balik lagi saya mikirnya anak-anak kayak gini kan pasti rajin. Anak ini kreatif dalam artian. Jadi mana sih kalau orang anak pendiam itu dia nggak lakukan apa-apa ya taruh aja dipegang aja gitu ya. Nah, mungkin dia ngumpetin kepada teman-temannya ya. Ngumpetin habis itu ngobrol, main-main lupa dia ngumpetin di situ. Kita juga suka guru Islam ini waktu ngumpetin itu kita sendiri lupa. Tempatnya di mana waktu itu ya? Oke, iya gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, jadi ini adalah persekutuan kita, apalagi beda generasi ini kita menghargai anak-anak kita. Jadi intinya adalah kita itu memang berharap sama Tuhan, tetapi nggak boleh terlalu pede dalam artian menjadi sombong. Ini nanti menghakimi satu sama lain. Jadi dalam tataran tertentu ya kita keadaan baik, tetapi 5 tahun nanti kita nggak tahu, gitu loh. Apalagi ya kita juga bergumul, Mama Leni udah bergumul untuk hal itu. Nah kami pun juga bergumul lah, orang si anak yang gede juga udah gede, gitu ya. Nah kemudian Bibi juga bergumul lagi untuk siapa jodohnya, kan begitu ya. Mbak Sel gimana? Nah iya, jadi kita berpikirnya Mama Leni kemarin itu juga berpikir, nah kami sebagai gembala itu kan nggak boleh masuk terus, itu kan urusan keluarga. Tetapi kita kan punya satu mimpi ya. Jadi supaya mendapatkan pasangan itu nggak cuma masalah status berpasangan, tetapi intinya ibu-ibu rasanya nyesel nggak dapat suami yang sekarang kan gitu kadang-kadang.
Nah kadang-kadang, aduh kalau bisa, nah gitu kayak bayangin tadi kan, aduh sana ada 4 lagi, mau tajir-tajir gitu, yang hari ini paling tajir mana, belokannya kemana kan begitu ya. Dapatnya yang gini kan begitu ya kadang-kadang. Jadi berpikir selalu begitu, tetapi akhirnya aplikasi kepada anak-anak kita. Aduh nak, gimana ya? Nah kadang anak-anak kita juga yang kita jaga kan hatinya ya Malen ya. Jadi hatinya itu loh. Jadi kalau orang tua itu kan ideal gitu loh. Sampai ada bebet, bibit, bebet, bebet gitu ya. Bobot, bobot mah berat badan. Ya, bobot secara itu ya. Tetapi kan ya kita berburu kadang orang punya ini sampai pernikahannya itu sangat sempurna dari bibit yang luar biasa, besokannya. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya berpikirnya kata orang-orang pemilik suami ganteng atau pemilik istri yang cantik itu kadang-kadang malah meres hati. Mau kemana juga dilirikin orang mulu. Udah tahu ada isinya di situ, ngajakin foto lagi begini. Iya kan? Nah, jadi kita berpikirnya terlalu jelek juga, aduh jangan gitu amat sih, bau-bau amat. Kemudian dasteran melulu, nggak itu gitu ya. Jadi ini, tetapi intinya kita belajar di sini, ibu sekalian, kita mencoba, kita boleh membayangkan bahwa masa depan itu kita harus pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi membuat kita tidak terlalu mengeluh banget dengan keadaan sekarang, dan juga terlalu pede banget dalam artian saya pasti bisa. Karena ukurannya apa? Loh, hartaku sekian ini pasti bisa untuk, nah hitungannya kan kayak gitu. Nah kita nggak tahu harta itu, nah kemarin banyak kecelakaan tuh, mobil-mobil yang bagus, dan kebanyakan yang Pajero, yang gitu sering kecelakaan. Kenapa? Karena enak. Dipakainya tuh enak, jadi kecepatan 120 tuh nggak rasa. Coba kalau Kijang jantan yang zaman dulu, 80 aja udah oleng begini, udah takut ngerem lagi. Nah itu nggak bisa, makanya banyak kecelakaan di situ. Akhirnya ketika kecelakaan ya hilang, 400 juta hilang. Kemudian belum lagi kalau kecelakaan beruntun ada jiwa nggak yang mesti kita santunin ya. Jadi balik lagi, aduh yang enak tuh gimana? Ya nggak tahu, sangat relatif gitu loh. Nah dibilang makan enak, enak yang seperti apa akhirnya bukan menunya, tetapi hati ini gitu loh. Enak nggak makannya, enak habis itu sambil diomelin gitu loh. Kan nggak enak, lama-lama begitu kan jadinya. Jadi membuat kebahagiaan itu sebenarnya sederhana ketika semuanya datang daripada berkat Tuhan. Itu ya. Jadi terlalu pede pada diri sendiri yang pusatnya bukan pada Tuhan itu adalah sebuah kesombongan yang berakhir pada kejatuhan. Apapun kalau efek dari kesombongan, Tuhan nggak suka. Udah gitu. Nah, yang tahu sombong nggak tahan kita sendiri. Gitu loh. Jadi kita sajikan sesuatu tentang kesuksesan, tentang anak kita yang sudah kuliah, tentang yang sudah lulus itu. Nah, ini mesti ada unsur Tuhannya yang disaksikan di situ. Kalau sudah unsur, tahu nggak ini omnya itu, abangnya itu, tahu nggak kami itu dari mana? Semua. Kok saya di jalan itu semuanya kenal. Seakan-akan dari jalan ujung sampai sana, sebut aja nama saya. Orang sudah kenal semuanya. Nah, orang kenal semuanya kan bisa dua nih, tokoh baik atau tokoh jahat. Kalau pencopet juga, semua orang juga kenal, lu pernah ketangkep kan begitu. Jadi kadang-kadang itu yang kita mencoba, enggak lah, makanya kita kan nggak boleh jumawah, tetapi nggak boleh juga terlalu minder, betul ya. Yang kita jaga ini aja sih sebenarnya. Kalau saya dapat kelimpahan atau apa itu jangan sampai unsur sayanya naik. Kemudian gini, kalau Tuhan dipermuliakan orang juga senang. Tapi kalau banyak orang sukses itu malah jadi cercaan buat orang lain. Kenapa? Ya rasanya dari segi itu yang nggak diaminkan gitu. Kalau kita misalnya melihat tetangga kita yang sukses oleh karena memang kerja keras, loh kita juga ikut bangga loh. Ya, ada beberapa lulusan itu, ada dari TNI, ada dari, kemarin saya baru lihat seorang pilot penerbang pesawat itu perang. Nah ceritanya dia nggak bisa nyetir mobil,
Karena apa? Dari latar belakang di kampung itu kata dia sampai berapa puluh meter ke daerah dia itu listrik susah. Pada zaman itu saya ingat waktu kecil itu kalau listriknya pengen nyala, itu beli kabel sendiri. Dari iya nyambung sendiri kan. Makanya patungan tuh. Ya udah kita sambungin sampai berapa? 150 meter disambungin gitu. Nah, ada yang berbaik hati dia punya diesel nyalur 10. Nah, 50.000 tiap bulan misalnya gitu ya. Nah, ini Bapak ini ada di situ. Ya jangankan nyetir mobil nggak bisa, tetapi dia menjadi pilot penerbang gitu. Nah, waktu disuruh nyetir memang nggak bisa. Orang sejak lulus itu, kemudian saya langsung masuk ke eh, pendidikan ini langsung sampai ke jadi pilot ini. Kemudian ada anak tukang beca dan lain sebagainya. Dan kita bersyukurlah artinya kita memiliki anak-anak yang memang mereka tahu kita berjuang, ya. Dan saya senang itu dan saya ya anak kami pun banyak kelemahan lah. Tetapi sisi ini ya Pet mulai berpikir, wah ini papaku posisinya kayak gini, saya harus berjuang gitu loh. Dan kemudian dia tidak pengen keluar daripada jalur yang dia ini ya udah di musik situ. Jadi buat orang tua juga mengarahkannya ya kalau bisa kayak papanya gitu ya. eh, Terpanggil untuk itu. Tetapi kan kesaksian tidak semua anak pendeta itu pengen jadi pendeta. Kecuali kalau pendetanya itu pendeta yang bergaji gede, gerejanya udah 1.000 orang, dia pengen tuh kayak bapaknya, wah enak. Kemana-mana tasnya dibawain. Saya semuanya bawa sendiri. Nah gitu ya, saya ibu-ibu juga bisa melihat ini bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan buat orang tua kalau anak-anak ngerti tentang kita. Ada anak yang nggak ngerti, pokoknya minta aja udah gitu. Dan kemudian saya itu sangat terhadap barang tuh api. Jadi kalau lihat anak-anak main dibanting, letakin dibanting itu, aduh rasanya. Lagi soket nyolok ya, sambil main game, aduh itu soketnya nih udah begini colok, udah lepas colok lepas karena ada dibuat game gitu ya. Ketika kita bisa memiliki anak yang nerimo, itu kita sebuah kesukaan gitu. Habis itu kita doakan untuk jodoh dia. Kan mesti yang kita pasangkan tuh yang seideal tuh gimana sih? Itu kadang-kadang nggak bisa kita masukkan di sini. Nggak bisa konsepnya kayak apa sih? Bodinya atau penghasilannya atau apa? Atau hatinya? Ya kata Bu Herma tadi, orang hatinya baik, kalau nggak ada apa-apa juga susah juga. Masa ngemis, masa di rel kereta api, nah kan nggak juga. Tetapi yang berkepunyaan juga kadang karena itu KDRT lah, karena itu nggak bisa diformulakan. Benar ibu-ibu ya. Jadi makanya kita hanya doa sama Tuhan. Tuhan kasih jodoh yang pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Karena ya kalau kita masih hidup tuh melihat anak-anak kita susah, kita lebih susah. Kalau mereka susah, istilah kata, ya udah kita pergi aja sendiri-sendiri atau apa. Nah orang tua nggak bisa begitu. Jadi anak mikir sampai 10, kita mikir sampai 20 sampai 50 yang kita pikirin. Mereka nggak ngurusin tentang apa, tentang keluarga besar atau nama baik, ya kita yang mikirin itu, gitu ya. Jadi akhirnya kita berpulang kepada, yaudah kita memang serahkan kepada Tuhan sejak awal, ya. Kemudian seberapa jauh kita merasa kuat dibanding orang lain yang penuh kelemahan. Nah ini ya saya melihat bahwa kita nggak boleh jumawa dalam artian ini yang membuat orang nggak suka. Artinya apa? Bahwa kelemahan orang itu menjadi bahan untuk memuliakan dia. Ini yang kita nggak boleh. Artinya kita menjadi mulia oleh karena menghinakan yang lain. Itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jadi membuat kepedean itulah yang membuat Tuhan juga marah sama orang-orang yang seperti ini. Bisakah kita menjamin dengan kehidupan yang berputar kita tidak akan mengalami ujian yang sama seperti teman kita yang jatuh hari ini? Ya, semua kita sempat ngalamin kok. Tetapi kita berpikirnya kalau kita terlalu kita kasih wejangan boleh, nasihat boleh, tetapi jangan sampai kita mendudukan sebagai Tuhan. Itu nggak boleh. Karena apa? Ya suatu kali misalnya saya sedang menasihati seorang anak muda. Nah, saya kan berpikirnya anak kami juga. Betul nggak?
Saya sedang menasihati seorang ibu. Saya kan punya istri juga. Saya menasihati seorang tua. Saya punya orang tua juga. Gitu loh. Jadi membuat kita berpikirnya itu, lah kalau kita terlalu nunjuk orang, kalau itu dikembalikan sama kita gimana? Jadi akhirnya penilaian kita ya sesuai dengan yang Tuhan mampukan kepada kita untuk berbicara tentang apa. Tetapi jauh daripada lu gitu enggak boleh. Dan kita usahakan tidak begitu. Karena suatu saat itu roda berputar, sehingga ngalamin juga. Nah, saudara, kadang-kadang juga Tuhan kasih suatu sesi di mana kita ngalamin yang pernah kita tunjukkan ke orang. Ada satu anak muda bilang begini, kadang saya juga merasa marah dalam keadaan seperti ini, ngomong sama saya. Tetapi kadang-kadang saya juga berpikir, mungkin 5 tahun lalu saya lakukan yang sama ke orang. Sehingga membuat, ya artinya kerugian atau membuat kehilangan-kehilangan daripada saya ini terjadi, mungkin saya pernah melakukan itu kepada orang lain. Makanya muncullah rumusan, apa yang kita alami sekarang akibat taburan kemarin. Dan yang kita lakukan sekarang kita akan tabur di hari depan. Ngeri ibu-ibu. Kalau kita berpikir kayak gini kita nggak asal gitu. Bahkan ada orang yang saking berpikir tentang masa depan, dia dan keluarga, dia nggak berani bunuh binatang. Nah kalau yang versi lain itu nggak boleh bunuh binatang karena ada itu apa? Inkarnasi. Jangan, nanti kecoa itu kalau itu saudara dari nenek moyang kamu gimana sih? Nah ada, tapi kita bukan itu. Tetapi dalam artian, bahkan sama tumbuhan pun kadang, pokoknya nggak rasional, kadang saya berpikirnya itu, nah meskipun alat kayak gini, kalau saya menganggapnya ini memang ya harus dihargai gitu. Ya, nggak tega gitu loh, misalnya ada yang rusak kemudian memang dirusakin atau dibanting itu, nggak, itu ada rasa. Karena saking saya memegang prinsip bahwa apa yang kita lakukan itu ya bisa ke kita lagi gitu. Nah, saya pernah waktu itu kasih saran kepada anak didik kami gini, karena ada dua versi. Anak-anak itu kalau terhadap barangnya sendiri, dia bisa lebih hati-hati atau malah sebaliknya dibanding dengan barang orang lain. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau orang tua, ini barang orang lain harus betul-betul dijagai. Anak-anak beda. Ah ini mah barang sekolahan udah jebol, ya udah dari sekolahan beli lagi. Nah gitu. Nah ini yang saya pengen kembangkan di pada anak-anak kita itu, kalau kamu merasa bahwa itu bukan barangmu, itu barang gereja atau barang abangmu atau adik kamu harus menjagai. Nah prinsip ini ya saya pegang dalam arti kalau punya kita ya udah kita sendiri kan yang ini. Tetapi kalau orang lain itu panjang, orang nggak percaya lagi sama kita. Si oma yang kasih barang sama kita sudah akhirnya memutuskan ya udah nggak usah dikasih lagi, orang dia nggak mau menjagai, pikirannya panjang. Nah itu juga berkaitan dengan kita punya alat dan kita juga puji Tuhan kita bisa ada berjuang untuk ini semuanya, dan ini adalah wujud daripada kesehatian daripada orang-orang meskipun tidak eh, memberikan itu secara apa, tetapi kita sudah doakan ini. Jadi di dalam barang itu ibu sekalian ada yang namanya ganti barang, yang kedua permajaan. Kalau bayangin permajaan itu angkot tuh, kan permajaan dari nomor itu. Nah, kita sudah menghitung ini sudah dari zamannya Bunga Bakung itu udah lama sekali ya, Maya, yang speaker ini. Itu lama sekali. Dan kita berpikirnya eh, ini sistemnya nggak ganti barang. Kalau ganti barang, dia udah innalillahi, baru kita beli. Tetapi ini namanya permajaan. Maka saya dengan Pak Sab itu usahakan bagaimana eh, menggarap ini semuanya sampai ini bisa ada. Dan kebutuhan memang kebetulan kita ada untuk ibadah padang dan sebagainya. Puji Tuhan dipertemukan dengan toko yang kita kenal juga, ya, yang pernah di kita juga, ya kita bersyukur untuk itu. Ya. Jadi
kemuliaan yang datang dari omongan kita sendiri malah melahirkan noda kesombongan. Kata firman Tuhan yang kedua apa? Ayat kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Contoh kata gini lah. Ibu-ibu ketemu sama temen gitu loh. Mila, saya tuh orangnya baik. Curiga nggak malah? Mana sih? Ini baru masukin anak sekolah, baru nganter nih anak yang pertama kali langsung bilang gitu. Bu, enggak tuh saya tuh orangnya baik loh. Ngeri juga nih orang. Begitu ya. Tetapi beda lagi ketika jumpa, Bu Mila, itu tetangga saya tuh sejak di Manado. Ini orangnya emang baik. Nah itu lebih percaya. Gitu ya. Jadi istilah kata bagaimana kebaikan kita itu bukan kita yang ngomong tetapi buah daripada kehidupan kita. Makanya kalau kita bertanya kepada seseorang itu, kalau nanya tentang kami, tanya Jason misalnya, tanya ke Yafet, gitu ya. Iya, apa emang gitu, mungkin begitu ya. Atau yang paling itu adalah orang yang kerja sama kita. Kalau ada asisten rumah tangga misalnya, itu yang paling persis gitu ya. Puji Tuhan dari ini kita boleh melahirkan Mbak Siti waktu itu ya. Nah setelah itu memang kita nggak pakai adik asisten lagi karena anak udah besar dan istriku juga udah besar. Artinya nggak butuh itu. Tetapi sebuah pencapaian karena untuk bisa menyelamatkan atau nggak gampang. Karena termasuk Mbak Sonia. Jadi artinya melihat si tuan rumah atau seseorang yang kita kerja sama dia, sampai kita simpati sama seseorang, sampai kita ikut agamanya, itu nggak gampang. Ya. Jadi nggak usah si tuan rumah ngomong tentang apa-apa, nggak usah. Bagaimana lah yang ada di lingkungan dia. Gimana sih ibu? Ibu mah keren. Meskipun dia bawel tapi hatinya baik. Bisa begitu. Jadi inilah yang membuat PR kita adalah, oh iya. Berarti memang yang paling murni itu adalah bagaimana kata orang. Ya, makanya kita mesti punya spion. Nah, kalau bapak-bapak itu spionnya ibu-ibu. Bukan ibu-ibu, istrinya. Mah, ini cocok nggak ya? Nah, begitu. Betul nggak? Meskipun kadang-kadang nggak sesuai. Gitu ya. Tetapi mesti tanya begitu. Yang bilang itu di gigimu ada itu cabai. Yang bilang ininya saya lihat Ibu Iriana. Waktu Pak Jokowi kan memang rambutnya lemes kayak saya. Suka begini ya. Langsung dikasih tahu. Gitu. Nah kalau kita sayang sama orang pasti begitu. Ini maaf. Ini, oh iya, sorry. Nah begitu. Ada pendeta khotbah, Pak Gembala khotbah. Dasinya kebalik. Itu disuruh dibiarin aja misalnya. Itu nggak sayang. Oh iya, balik lagi. Nah begitu. Ya. Jadi inilah yang membuat kita, oh iya, berpikirnya intinya bukan saya yang ngomong. Jadi ada satu kalimat itu, bukanlah pembicaraan jadi fakta, tetapi fakta yang berbicara. Gitu. Jadi omong kosong atau hoax itu karena apa? Ya sesaat itu, wah kayaknya bener. Tetapi ketika fakta membuktikan enggak, oh ternyata enggak. Nah begitu ya, makanya kita kemarin berbicara mengenai saksi, bukti, dan juga itu adalah untuk pengadilan kita. Nah, makanya Ibu terima kasih untuk kehadirannya. Kita usahakan ada beberapa tempat yang hari ini hujan, ya katanya di daerah sana. Emang geluduknya lumayan itu. Duduk itu langsung tek 20%. Kayaknya boleh juga kalau nggak hadir. Gitu ya. Jadi geluduk itu lumayan pemicu membuat kita itu perasaan semangatnya itu langsung turun 20%. Lumayan habis beres bener. Ya udah videoin aja Bu Marta. Ini benar, oh iya ya sudah begitu ya. Abu Jihad itu saja saya sampaikan ibu-ibu sekalian, tetap semangat ya apapun itu. Nah mari kita akan berdoa, kita serahkan ibu-ibu dalam segala pergumulannya. Tuhan melihat, dan saya melihat bahwa
Banyak para wanita yang ditolong oleh Tuhan di Alkitab ini. Karena memang wanita itu adalah yang dipanggil memang menjadi seorang penolong dan rata-rata kuat untuk mengabdikan panggilan dia dan juga gigih untuk bisa kalau dalam hal ini menjaga keluarga meskipun sekitarnya bagaimana tetapi luar biasa. Saya punya ibu, saya punya eh, nenek, saya punya tante yang itu adalah para penjaga-penjaga keluarga. Bahkan mereka rela nggak bahagia untuk kebahagiaan keluarga. Itu luar biasa. Ya, nah makanya yang paling setia ditinggal itu adalah kebanyakan istri. Ya, tetapi kalau suami ditinggal itu sudah, aduh, cari pacar baru dah. Cari ini anaknya masih kecil juga udah cari pacar baru gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa. Ya, anugerah ini kita terima. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dari ayat ini kami boleh merasakan bahwa sesungguhnya di hari esok kami nggak tahu apa yang terjadi. Artinya kami tidak boleh terlalu sombong, kami tidak boleh terlalu bangga, pede, kalau itu di luar daripada kekuatan Tuhan. Dan kami melihat bahwa kami ini mulia bukan karena kami yang bilang, tetapi hanya orang lain yang mengatakan tentang kami. Karena hidup kami adalah berjuang untuk memberikan buah. Dan buah itu hanya orang lain yang bisa menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ibu-ibu sekalian boleh tetap setia untuk mengandalkan Tuhan, untuk suami, untuk anak-anaknya. Dan kami percaya seberapa jauh pergumulan kami, bahkan ada yang bergumul sampai kepada cucu, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak kami, yang terjadi pada cucu kami, dan kami hanya berserah penuhnya kepada Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena di saat tertentu kami tidak bisa lagi pegang anak kami, tidak bisa pegang lagi cucu, tidak bisa lagi untuk banyak ngobrol sama mereka oleh karena kesibukan dan sebagainya. Dan kami hanya pasrahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Bagi mencari jodoh berikan yang terbaik, keluarga Pak Herman yang bergumul itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dan kami hanya mendoakan kalau tidak sesuai dengan pada izin dan kehendak Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menggagalkan semuanya. Dan kalau memang kami menurut dengan apa kehendak Tuhan, pasti Tuhan gantikan yang lebih baik lagi. Tuhan tolong pergumulan anak-anak muda kami, dan sementara juga di mana anak-anak profesi, mereka juga ada dalam satu tempat untuk sharing sama-sama. Kiranya kekuatan Tuhan yang akan membuat mereka tetap setia dalam pekerjaan, setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga setia di dalam mengandalkan Tuhan untuk masa depan mereka. Terima kasih, berikan kekuatan kepada ibu-ibu untuk bisa melaksanakan tugas dalam rumah tangga dengan kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan inilah doa hamba-Mu untuk semua ibu-ibu, supaya mereka diberkati oleh kekuatan firman Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, puji Tuhan. Saya serahkan kembali.